Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Audrey Tias dengan NIM J1A1222106. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan materi mengenai HIV/AIDS. Langsung saja pada definisi dari HIV/AIDS. HIV merupakan virus yang melemahkan sistem kekebalan tubuh manusia sehingga mengakibatkan penurunan sistem kekebalan tubuh seseorang. Dampak dari penurunan sistem imun adalah menyebabkan seseorang mudah mengalami penyakit. HIV adalah kelompok retrovirus yang menyerang sistem kekebalan tubuh manusia, sedangkan kumpulan kondisi klinis tertentu merupakan hasil akhir dari HIV yang disebut AIDS. HIV/AIDS merupakan salah satu penyakit infeksi peringkat atas yang dapat menyebabkan kematian. Besaran kasus HIV/AIDS berdasarkan data WHO pada tahun 2022 diperkirakan ada 39,0 juta, di mana 37,5 juta diantaranya berusia remaja 15 tahun ataupun lebih tua. Di Indonesia pada tahun 2023 dilaporkan sebanyak 57.299 kasus HIV, di mana sekitar 5,53% diantaranya adalah kelompok remaja umur 15-19 tahun. Berdasarkan data Profil Statistik Kesehatan Provinsi Sulawesi Tenggara menunjukkan jumlah kasus positif HIV di tahun 2023 sebanyak 555 kasus positif, yang dimana rentan umurnya itu 15 sampai 24 tahun. Gejala dari HIV/AIDS yang pertama yaitu tidak ada gejala yang mencolok. Tahap awal yaitu tidak ada gejala yang mencolok dan tampak segera setelah terjadi infeksi awal. Kemudian masa inkubasi bertahun-tahun. Virus sudah ada dalam tubuh dan bisa saja menularkan HIV pada orang lain. Kemudian gejala yang keempat yaitu perlu melakukan tes HIV untuk memperjelas apakah terinfeksi atau tidak. Kemudian ada tahap menengah. Pada tahap menengah ini gejala sudah mulai lebih jelas. Contohnya flu yang berulang-ulang, lesu, demam, berkeringat, otot sakit, kemudian pembesaran kelenjar limfe serta batuk. Gejala-gejala dari infeksi umum lain yang selalu kambuh karena penurunan kekebalan tubuh, contohnya yaitu infeksi mulut dan juga kulit yang berulang-ulang seperti sariawan, kemudian berat badan turun kurang dari 10%, selanjutnya infeksi saluran nafas dan juga infeksi jamur pada kuku. Kemudian pada tahap akhir ini berat badan menurun dengan sangat cepat serta mengalami diare kronis yang berlangsung lebih dari 1 bulan. Kemudian terjadi batuk, sesak nafas, bintik-bintik ataupun bisul berwarna merah muda atau ungu. Selanjutnya itu pusing-pusing, bingung dan juga infeksi otak. Kemudian ada cara dari penularan HIV. Yang pertama, cairan genital. Secara statistik, kemungkinan penularan lewat cairan sperma dan juga vagina berkisar antara 0,1 hingga 1%. Jauh di bawah risiko penularan HIV melalui transfusi darah. Tetapi, lebih dari 90% kasus penularan HIV/AIDS terjadi melalui hubungan seks yang tidak aman. Kemudian melalui darah. Penularan melalui darah dapat terjadi melalui transfusi darah dan juga produknya seperti plasma dan juga trombosis, dan perilaku menyuntik yang tidak aman seperti pada pengguna nafsa suntik. Kemudian penularan dari ibu ke bayinya. Penularan ini dimungkinkan ketika seseorang ibu positif HIV dan juga melahirkan melalui vaginanya, selanjutnya menyusui bayinya dengan ASI. Kemungkinan penularan dari ibu ke bayi ini berkisar hingga 25 hingga 40%. Adapun tujuan dari program HIV/AIDS yaitu menurunkan hingga meniadakan infeksi baru HIV dan juga IMS, menurunkan hingga meniadakan kecacatan dan kematian yang disebabkan oleh keadaan yang berkaitan dengan AIDS dan juga IMS, kemudian menghilangkan stigmatisasi dan juga diskriminasi terhadap orang yang terinfeksi HIV, meningkatkan derajat kesehatan orang yang terinfeksi HIV/AIDS, kemudian mengurangi dampak sosial dan juga ekonomi akibat HIV/AIDS dan juga infeksi menular seksual pada individu, keluarga, dan juga masyarakat. Ada beberapa indikator dan juga target program pencegahan dan penanggulangan HIV sebagaimana yang terkandung dalam pasal 4 Permenkes nomor 23 tahun 2022. Yang pertama, untuk mengatur keberhasilan penanggulangan HIV, AIDS dan juga infeksi menular seksual ditetapkan target mencapai eliminasi pada akhir tahun 2030. Mencapai eliminasi sebagaimana dimaksud pada ayat 1 untuk HIV didasarkan pada indikator sebagai berikut, yaitu jumlah infeksi HIV baru atau insidence menjadi 7/100
ribu penduduk berusia 15 tahun ke atas yang tidak terinfeksi. Selanjutnya 95% orang dalam HIV ditemukan dari estiminasi, dan juga 95% orang dalam HIV mendapatkan pengobatan ARV. 95% yang masih mendapatkan pengobatan ARV virus tidak terdeteksi, dan menurunnya infeksi baru HIV pada bayi dan juga balita dari ibu kurang dari atau sama dengan 50 per 100.000 kelahiran hidup.